Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridha Ramadhani dengan NRP 054 akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tugas K3 dengan topiknya yaitu APT K3 pada coronavirus atau COVID dengan judulnya yaitu implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada alat pelindung diri APT Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Yang pertama ada latar belakang. Jadi awalnya itu penyakit ini dinamakan 2019 novel coronavirus atau disingkat 2019 nCoV, dan selanjutnya oleh WHO mengumumkan nama baru yaitu coronavirus disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dinamakan SARS-CoV-2. Kemudian WHO menyatakan secara global COVID-19 sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020. Berdasarkan data WHO, jumlah kasus yang ditimbulkan oleh COVID-19 secara global mencapai 500.186.525 dengan jumlah kematian sebanyak 6.190.349 per tanggal 14 April 2022. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat diterapkan adalah menggunakan APT atau alat pelindung diri. APT yang sesuai standar mampu meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan berikut adalah timeline COVID-19. Di sini saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu ada pada tanggal 31 Desember 2019, kasus pneumonia terdeteksi di Wuhan atau China. Pertama kali dilaporkan ke WHO dengan jenis virus belum diketahui. Pada tanggal 7 Januari, pihak berwenang China mengkonfirmasi mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona yang akhirnya disebut 2019 nCoV. Pada tanggal 11 Januari, Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama, dan tanggal 17 ada kematian yang disebabkan oleh coronavirus. Dan selanjutnya pada tanggal 20, China melakukan 9 kasus penyakit baru, termasuk kematian ketiga yang terjadi di wilayahnya. Tanggal 2 Januari, pemerintah Wuhan menutup akses bandara dan stasiun setelah jumlah tewas meningkat mencapai 17 orang. Pada tanggal 30 Januari, WHO menetapkan wabah tersebut menjadi darurat kesehatan publik internasional dari kepedulian internasional. Dan selanjutnya, kasus kematian pertama di luar China, tepatnya di Filipina, dikonfirmasi pada tanggal 2 Februari 2020. Dan 11 Februari, penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai COVID-19. Di 9 Februari, Amerika mengumumkan kematian pertama akibat virus corona di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 2 Maret, di Indonesia resmi mengumumkan 2 WNI positif corona dan kasus pertama di Indonesia, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, dan WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Dan peraturan K3 yang berhubungan dengan APT, yang pertama yaitu ada Kepmenaker RI nomor 1135 1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja yang menjelaskan tentang esensi K3 itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Men 7 tahun 2020 tentang alat pelindung diri yang menjelaskan tentang kegunaan dan fungsi APT. Dan yang ketiga yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2019 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang menjelaskan tentang K3 di ranah kesehatan termasuk menerapkan K3 APT. Selama pandemi coronavirus, di Indonesia menerapkan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, disarankan masker berlapis 1-3 lapis, dan selanjutnya yaitu ada mengurangi mobilitas, di mana WFA merupakan salah satu penerapan dari mengurangi mobilitas. Dan yang ketiga yaitu ada menjaga jarak, disarankan oleh WHO 1 meter dari setiap individu ke individu. Dan yang keempat ada menghindari kerumunan untuk meminimalisir penyebaran virus. Dan yang terakhir yaitu mencuci tangan karena virus mudah menular melalui kontak tangan. Berikut adalah tingkat APT berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu ada tingkat APT untuk masyarakat yang hanya disarankan menggunakan masker 1-3 lapis. Dan selanjutnya yaitu ada tingkat 1
ditujukan pada tenaga medis dan para medis berdasarkan tingkat perlindungan. Disarankan menggunakan masker bedah 3 lapis, sarung tangan karet sekali pakai, dan baju kerja. Dan tingkat APD kedua, menggunakan pelindung mata atau goggles, penutup mata, masker bedah 3 lapis, sarung tangan sekali pakai, dan gown yang dikelompokkan untuk dokter, perawat, radiografer, farmasi, laboran, dan sopir ambulans. Dan untuk tingkat 3 ada pelindung mata dan face shield, penutup kepala atau head cap, coverall atau gown dan apron, dan masker N95 atau ekuivalen, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, dan boots atau sepatu karet dengan pelindung sepatu yang ditujukan untuk kelompok tenaga medis, dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi, dan laboran. Menurut data CISDI atau Center for Indonesian Strategic Development Initiative per 29 April 2020 menyebutkan kebutuhan APD secara nasional mencapai 3,8 juta unit. Berdasarkan provinsinya, Jawa Barat menempati nomor 1, mencapai hampir 800.000 kebutuhan APD. Yang selanjutnya yaitu disusul oleh Jawa Timur 500, dan selanjutnya yaitu Jawa Tengah sekitar 400. Dan terdapat 10 distribusi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 termasuk APD yang menduduki peringkat kedua dengan jumlah 4,8 juta. Di mana peringkat pertamanya yaitu masker bedah 23 juta, karena masker bedah ini dibutuhkan oleh setiap kalangan atau masyarakat untuk negara Indonesia atau masyarakat Indonesia. Dan berikut adalah jumlah kematian tenaga kesehatan per 18 April 2022, di mana paling tinggi adalah dokter dengan jumlah kematian mencapai 751. Yang selanjutnya itu ada perawat 670 dan juga ada bidan 398. Dokter tertinggi karena mereka berkontak langsung dengan para pengidap coronavirus. Begitu juga dengan perawat dan bidan. Dan berikutnya yaitu jumlah kematian tenaga kesehatan tiap bulan per 18 April tiap bulan mulai dari Maret 2020 sampai April 2022. Di mana tertinggi itu terjadi pada bulan Juli 2021 dengan total 502. Dan selanjutnya yaitu ada pada Januari 2021. Tertinggi pada bulan Juli 2021 itu karena penyebaran coronavirus untuk jenis corona delta. Di mana di sini itu puncak-puncaknya pandeminya. Dan berikut adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu APD di masa pandemi corona atau COVID-19 berfungsi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, di mana APD harus memenuhi standar ketiga dalam dunia medis. Adanya kebutuhan baju APD bagi para tenaga kesehatan belum mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara efisien. Semakin tinggi tingkat penggunaan APD COVID-19, maka semakin ketatnya menggunakan APD. Saran, penggunaan APD bukan faktor utama dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, sehingga perlu ditinjau dan ditingkatkan ulang atau evaluasi APD dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.